hari ini kan orang banyak banget Kang yang pengen tampil dengan begitu terkenalnya di masyarakat, sementara Akang yang sudah di situ tiba-tiba mengundurkan diri perlahan, walaupun tidak meninggalkan tadi sudah dikonfirmasi, tapi mencoba untuk bergeser. Ya. Bagaimana prosesnya itu? Yang belum makan sate kambing pasti pingin segera makan sate kambing. Setuju? Setuju. Belum pernah kok makan sate kambing. Sesuatu yang terbiasa makan sate kambing, melihat sate kambing biasa nggak? Yakin? Sesuatu yang ketika saya meraih apa yang saya dapatkan sekarang, apakah itu sebuah impian? Impian Kang. Kemana-mana, Adi boleh foto nggak? Dulu kan belum begitu. Jadi yang difoto peran utama kita cuma gini aja. Malah kita disuruh pegangin fotonya ya. Kita moto ini kan. Apakah nggak ada keinginan itu? Pasti dong. Saya juga sama. Selamat datang di Ngopi Bareng Hilmi Pramudia Podcast. Tamu saya kali ini istimewa. Saya sudah bersama dengan Ustadz Adipura. Pasti komplain. Kan? Pasti komplain kan? Pasti protes kan? Pasti protes. Saya sengaja dipancing kan? Ya Mas. Sengaja. Kenapa sih nggak mau dipanggil Ustadz? Sebentar, saya mau prolog dulu karena sebelum syuting podcast ini tadi kita sharing, kemudian Kang Adipura begitu luar biasa, saya mendapatkan energi baru terkait dengan kajian tentang Al-Quran. Dan kenapa Anda tidak mau dipanggil Ustadz? Saya pikir Anda sudah begitu cukup bisa membuat orang, termasuk saya sendiri loh, yang tadi alhamdulillah bisa kajian bareng. Amin. Kenapa Kang? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pakai Indonesia ya. Jadi boleh, begini. campur bebas. Jadi begini. Ada orang yang belum memiliki cukup keilmuan sudah senang dipanggil ustaz. Padahal ustaz tuh guru ya. Kalau memang guru itu kalau dalam bahasa Sunda nudi gugu nudi tiru. Jadi yang dicontoh dan diikuti. Gitu. Nah, saya hanya ingin yang menjadi ustaz dalam tanda kutip adalah apa yang diikutinya. Qul innama attabi'u ma yuha ilaihi min rabbih, misalnya surat 6 Al-An'am ayat 90. Jadi yang diikutinya Quran. Nah, yang dicontohnya siapa? Di surat 33 Al-Ahzab ayat ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Karena itu Rasul bersabda, aku tinggalkan dua perkara, kitabullah dan sunnahku. Nah, jadi intinya bukan iseng ketika saya tidak mengatakan bahwa saya nggak mau jadi ustaz, tapi saya hanya ingin agar insya Allah semua kembali ke Al-Quran dan hadis gitu Kang. Nggak lebih gitu loh. Berat mungkin ya, maksudnya bisa menerjemahkan kalimat ustadz, tapi kan di sana justru banyak yang justru pengen dipanggil ustadz Kang. Ya. Gimana itu ya? Unzur maqala walatan dan man qala. Jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihat apa yang dibicarakannya. Nah, itu yang suatu saat saya pernah pengajian di Jakarta juga. Salah seorang DKM-nya bilang bahwa kamu udah bisa jadi ustadz. Terus temennya bilang, but you tricky. Kamu tricky katanya. Kenapa? Kamu takut berbuat kesalahan. Jadi ketika kamu salah, kamu ngomong, kan saya bukan ustadz. Dia bilang gitu. Padahal ketika menyandang itu kan kita benar-benar harus menjaga gitu lah. Jadi kamu tricky, dia bilang gitu. Jadi saya bilang, ya bolehlah bicara apapun, tetapi ada suatu maksud di balik semua itu. Ada yang tertulis, ada yang tersirat. Nah, tersiratnya adalah saya ingin bahwa yang disebut dengan guru, yang disebut digugu dan ditiru, yang digugu diikuti, dicontoh dan diikuti dan ditiru, dicontoh adalah mengikuti Al-Quran dan mencontoh Rasulullah. Sebenarnya itu aja kan. Karena Rasul bersabda, aku tinggalkan dua perkara, kitabullah dan sunnahku. Barang siapa yang ikuti keduanya dia akan selamat dunia akhirat. Nah, saya ingin bahwa orang yang mendengarkan apa yang saya sampaikan harus selamat di dunia dan akhirat. Gitu wungkul kan. Itu aja. Jadi saya nggak mengharap panjang-panjang lah. Kita pinginnya happy lah di dunia maupun di akhirat gitu lah kan. Dan tadi soal trik itu bisa katakan orang mungkin cari aman gitu. Silakan saja mungkin. boleh berpendapat gitu boleh. Oke. Dan ini luar biasa, saya merasa kedatangan tamu istimewa. Anda bisa duduk bersama saya, bisa sharing, dan saya pikir juga untuk penonton saya di rumah, saya tidak harus menjelaskan lagi siapa. Buat ibu-ibu ini paling sosok yang paling digemesin karena pesinetron senior yang saya pikir selalu memerankan antagonis ya. Aku pengen sedikit cerita soal itu, Kang. Anda kan sudah begitu, ya bagaimana ya, udah terkenal, udah famous dan segala macam. Amin ya rabbal alamin.
Anda masih menjalani itu atau memang meninggalkan itu dengan cara Anda yang hari ini datang ke satu tempat ke tempat lain untuk berbagi ilmu? Ya, alhamdulillah wa syukurillah sampai detik ini saya masih main sinetron. Terakhir saya main sinetron di judul Anak Band. Betul. Saya juga kebetulan ditawari lagi untuk syuting di judul yang lain, tapi saya mungkin memilih untuk datang kemari di saat ini. Kenapa? Karena ada skala prioritas. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya juga ditegur sama my wife. Ya tenan naonan. Ini apa-apaan? Kamu udah jelas dapat kontrak, kamu udah jelas per episodenya berapa, tapi kamu harus melakukan sesuatu yang menurut kamu benar. Terus saya bilang, ya saya juga nggak tahu. Tapi kita harus marilah kita melakukan sesuatu itu dengan sebuah pemahaman bahwa hidup ini kan ada batas waktu. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita mengisi kehidupan kita. Alhamdulillah kemarin kan kita diperjalankan dengan sebuah pandemi yang membahama seluruh Indonesia. Di sana banyak waktu yang membuat kita lebih punya waktu untuk berpikir, bertanya, melihat ada apa sih gerangan dari semua ini. Ada kegelisahan dalam diri saya, bagaimana ya kita kembali kepada mujizat Muhammad Rasulullah SAW. Surat 4 An-Nisa ayat 174 kan Nabi Muhammad punya mujizat namanya Quran. Kenapa nggak kita kembali untuk bisa memahami mujizat ini? Karena kan di surat 23 ayat 30, qala Rasul ya Rabbani inna qaumi takhudu hadal Qur'ana mahzura. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Rasul ya Rabbani inna qaumi takhudu hadal Qur'ana mahzura. Rasul berkata, ya Allah, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran sesuatu yang diabaikan. Berapa banyak waktu saya pergunakan untuk mencari uang ya kan? One day one episode loh kan. Yeah. You know lah. Wow gitu loh. Tapi boleh nggak saya mengambil? Karena waktu itu bertepatan dengan program untuk melakukan itu kan. Yang ini udah tersusun secara rencana yang boleh kata 500.000 tahun yang lalu sudah tertulis Mahfud. Ini harus melakukan ini dulu. Tapi kan pekerjaan datang juga kan, alhamdulillah syukurillah. Jadi saya sekarang tinggal ngikutin arus. Yang penting saya punya PR ini selesai dulu, baru saya kembali lagi ke habitat saya. Gitu. Tapi kan soal pilihan, Kang, apakah sudah tidak menarikkah dunia gemerlap di luar sana tentang duniawi? Kita tahu lah. Saya yakin Anda satu episode dibayar berapa gitu, walaupun saya tidak tahu pastinya, tapi itu sudah tidak menarik lagi atau memang ada prioritas lain seperti yang akan katakan? Karena kan harus memilih gitu. Ya sih, tapi for this moment untuk waktu yang sekarang ya memang harus ini dulu kali, karena ada tingkat urgent tingkat kepentingan yang segera. Tapi ini kan nggak begitu susah gitu loh, karena intinya begini Kang, kalau saya sudah meninggal dan tidak ada kader Kang, maka apa yang saya miliki akan sirna begitu saja gitu. Makanya saya berjalan dalam perjalanan waktu ini untuk mencari kader yang akan selanjutkan ini gitu loh. Kalau saya mati ada 3 hal yang tidak terputus. Anak soleh, ilmu yang bermanfaat, amal jariah. Nah saya ingin ini ada kader gitu loh kan. Sehingga mereka bisa merasakan seperti apa yang saya rasakan. Enak banget gitu loh kan. Dalam kontekstual ya marilah kita berpikir rasional bahwa kita memiliki kebutuhan batinia, kebutuhan material, dan kalau itu terpenuhi kan kayaknya asik gitu loh kan. Jadi sebenarnya hanya ingin berbagi itu aja. Karena saya tahu ketika kembali ke dalam sebuah lingkaran pekerjaan yang apalagi menjelang Ramadan ini, ada yang disebut dengan sinetron yang paket Ramadan ya Kang. Kita akan include di situ dan every day gitu, setiap hari, karena hari ini syuting buat tayang hari ini gitu loh. Kadang-kadang juga hari ini syuting buat besok. Itu sangat tight banget schedule-nya. Stripping gitu ya. That's right. Tapi jadi makanya sini nih sekarang nih sebelum gongnya masuk ke situ, makanya saya harus ngejar. Kita juga baru sebentar kok jalan ini, baru 2 hari yang lalu ke daerah Cipanas. Saya berharap mudah-mudahan ada kader, dan saya juga berharap di Tasik ini ada yang kader. Makanya mungkin agak-agak full power gitu loh dalam menyampaikan message ini, sehingga kelihatan kayak marah, padahal saya nggak marah, itu hanya energi aja Kang gitu loh Kang. Tapi yang saya penasaran, apa yang membuat Anda se-care itu terhadap bagaimana kok mau gitu kader? Siapa yang
Kalau misalkan ada pun momen yang membuat Kang Adi bisa seperti ini, momen apa dan apa yang membuat itu bisa berubah gitu? Kalau titik turning point itu nanti sebentar. Tapi apa sih yang membuat saya semangat untuk segera menciptakan kader, Kang? Karena di surat 3 Al-Imran ayat 110, kamu adalah umat yang terbaik ketika kamu mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Saya hanya ingin menjadi orang yang terbaik aja. Karena kan terjadi persaingan antara umat Nabi Muhammad pengen become the best gitu loh. Itu saja sih. Nah sekarang titik apa sih yang membuat kamu berbalik untuk belajar Al-Quran dan hadis? Saya ekonom, saya sarjana ekonomi, saya sekolah di SMA 3 Negeri Bandung, saya kuliah juga di Unpad, saya bidang ekonomi. Tetapi pertanyaannya adalah, saya ngerti betul bagaimana hubungan ekonomi itu, dan saya berpikir adalah gimana caranya saya bahagia kalau ekonomi banyak duit, tapi saya pingin sekarang dunia dan akhirat kan? Nah waktu itu saya ketemu dengan orang, dan orang itu berkata, yang menjadi guru saya, kalau kamu pingin senang di dunia dan akhirat, maka kamu harus mendekatkan diri kepada yang menguasai dunia akhirat. Logikanya simpel kan? Kalau kamu pingin senang di dunia akhirat, maka kamu harus dekat dengan yang menguasai dunia akhirat. Waktu itu simpel waktu. Kau pekerjaannya apa? Saya bilang, saya pekerjaan pemain sinetron. Pemain sinetron sangat dipengaruhi oleh rasa suka penonton, rasa suka produser, rasa suka pemilik broadcast, dan rasa suka daripada kru film dan teman syuting. Ya kan? Setuju? Empatnya ya. Kalau disukai oleh produser tanpa disukai ini, lama-lama kita makan tergerus juga kan. Karena audien juga penting. Tapi kalau disukai audien, kelakuan kita dengan produser ya hilang juga kan. Nah, kalau kita disenangi produser, disukai oleh audien, tapi ngeselin di lokasi produksi ini, lama-lama ya kita juga akan hilang kan. Tiba-tiba lagi ngomong hilang aja suara kan. Kalau di dalam sinetron akan terjadi seperti itu. Nah bagaimana supaya gitu? Dulu dia bilang simpel. Kalau kamu memang tergantung dari rasa suka penonton, produser, kru film, teman kerja yang lain, maka cara yang paling baik adalah gimana caranya yang memiliki rasa suka menyukai kamu. Paham? Yang memiliki rasa suka adalah Allah. Nah kita cari apa sih yang Allah sukai. Misalnya surat 3 Al-Imran ayat 148, wallahu yuhibbul muhsinin. Surat 3 Al-Imran 79, wallahu yuhibbul muttaqin. Allah menyukai orang takwa dan berbuat baik. Nah ketika kita membuat sesuatu takwa dan berbuat baik, Allah suka saya, maka otomatis Allah akan menggerakkan semua yang punya rasa suka jadi tersuka sama saya. Contoh ginilah, the power of emak-emak, tau gak kan? Ketika seorang ibu suka kepada sesuatu, dia bisa ngomong gini, papa, si A ya papa, gitu kan? Adek, kakak, si A ya, the power of mama. Itu kalau dalam bahasa kita the power of mama. Apalagi the power of God. Gitu. Nah, jadi ketika itu saya berpikir, oh jadi gitu aja ya? Ya udah deh. Saya harus takwa berbuat baik sehingga Allah suka kepada saya, sehingga Allah bisa menggerakkan semua elemen itu menjadi suka kepada saya, sehingga saya mendapatkan pekerjaan itu. Simple, sangat very simple. Betul. Jadi hanya itu sebenarnya cikal bakalnya Kang. Bahasa kerennya gini, hoyong benghar awalnya Kang. Jadi saya nggak berbicara dulu yang wah besoknya enggak yang simple aja. Yang itu aja dulu lah gitu loh. Oke. Dan pesan yang saya ini testimoni saya tadi ketika bertemu dan sharing terkait dengan ayat-ayat yang disampaikan. Yang saya terima adalah kita harus realistis bahwa baiknya kita memang tidak menyampaikan sesuatu misalnya tentang bagaimana Allah itu baik, Allah Maha Pemurah rezeki sementara kita lapar. Benar kan? Jadi realistis. Sama aja berarti. Saya maksudnya tadi ada satu hal yang memang cukup berpikir dan cukup realistis, di mana memang ya kita harus sejahtera gitu loh ketika menyampaikan alat, bener nggak sih seperti itu? Nah iya, obat kumis obat jenggot, obat kumis obat jenggot, sayanya nggak berkumis nggak berjenggot. Iya. Tukang jualan juga ngelihat jualan apa gitu, yang nonton juga itu gitu. Nah jadi kayak dia akan kita ngomong obat kumis obat jenggot, kalau kita berkumis berjenggot kan lebih meyakinkan. Bagaimana mungkin kita mengajak kepada suatu kebenaran yang membuat dia selamat kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Fa'atahumullah sawabad dunya wa husna sawabil akhirat. Jadi bagaimana mungkin kita ngomong kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, kita akan senang di dunia akhirat, kalau kita sendiri tidak senang. Dan itu Allah marah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Surat Naml. Jangan kamu mengatakan yang tidak kamu perbuat. Amat besar kebencian di sisi Allah Anda mengatakan yang tidak Anda perbuat.
Bahasa kerennya wacana. Ya. Kalau saya lebih senang obat kumis, obat jenggot, obat kumis, obat jenggot. Saya berkumis, saya berjenggot gitu. Itu privilege buat saya. Jadi bukan berarti yang lain salah. Saya nggak ngomong yang lain salah. Tapi saya lebih cenderung itu. Gitu. Kira-kira secara pribadi boleh nanya nggak? Akang seneng yang gimana? Obat kumis, obat jenggot, obat kumis, obat jenggot. Ini obat paling top bikin daripada laba-laba yang berkhasiat. Tapi sayanya nggak berkembang jauh. Menurut Akang gimana saya? Berbohong juga. Kita belajar Quran hidup senang. Dia sendiri nggak senang. Berarti ada sesuatu yang miss dari pemahaman beliau. Jangan marah. Saya nggak ngomong itu salah. Tapi saya pribadi lebih memilih yang itu. Saya juga akan memilih. Bener nih. Gitu kan. Mau berarti sama-sama takilun atau pakai akal. Maaf ya, jangan marah ya. Ini mah, aduh maklum berkokok bismillahirrahmanirrahim. Ini pajangan atau bukan? Itu air asli. Alhamdulillah boleh diminum atau ya. Boleh diminum. Ya, silakan Kang. Sambil bertanya lagi, Kang, ini soal pilihan. Apakah ketika gemerlapnya duniawi yang Akang rasakan bisa menyekolahkan dua anak ke Amerika bahkan, itu kan nikmat syukur yang harus benar-benar disyukuri gitu ya. Kemudian memilih ini, apakah ada semacam dalam artian yang ini ditinggalkan otomatis berkurang? Misalnya ketika Akang memilih hari ini untuk bisa roadshow kemana-mana menyampaikan pesan Al-Quran, apakah yang itu juga takut gitu? Oh ini tertinggal dunianya nggak ada nih gitu. Dan apakah merasakan itu gitu? Dan kita tidak hanya berbicara soal wacana, maksudnya realita yang dirasakan Kang Adi sendiri seperti apa? Ya sebenarnya kan begini Kang ya. Kalau keraguan Kang ya, makanya ada dua hadis kan, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Di Qur'annya kan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Jadi ada sebuah keraguan-keraguan yang akan selalu hadir dalam diri kita. Itu yang disebut qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita sadar betul akan ada sebuah keraguan, tapi kita sadar betul bahwa keraguan itu datangnya dari siapa? Godaan Kang, saya ngomong Kang iblis yang lebih dulu dari kita, dari Adam alaihissalam. Dia mengganggu membuat kita menjadi ragu, benar nggak sih ini benar nggak sih? Gitulah. Nah, tinggal kita memilih untuk mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran atau kita memilih mereka. Nah, saya kan kayak gitu Kang. Ya Allah, kalau dalam bahasanya, kalau kita kejar akhirat, dunianya mendekatkan gitu ya. Tapi banyak yang ngejar akhirat, dunianya kayak aduh kumaha ieu teh, ada gitunya kan. Like me seperti saya. Makanya saya pikir rasional. Kira-kira berani nggak Adipura yang maaf latar belakangnya adalah seorang A1 fisika dan dari latar belakangnya ekonomi, meninggalkan dunia sinetron begitu saja untuk masuk ke ranah yang untouchable hand, yang tidak tersentuh, yang unpredictable lah, dunia yang tidak pasti. Saya bilang tidak. Saya akan memiliki sebuah keyakinan ketika saya menjalankan apa yang big boss saya sukai, Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menutupkan semuanya. Begitu kan? Tetapi ini kan proses keyakinan ini. Ini kan kejadian sudah berapa tahun gitu loh. Dari zaman rumah saya masih di blok ini dengan mobil ini, sekarang berubah menjadi rumah ini, dan itu kan suatu proses yang panjang. Nah, ketika order itu datang bahwa harus menyampaikan ayat Al-Quran lagi, dan datangnya kan melalui saya ngomongnya Kang ya, Kang Jati gitu loh. Kang Jati, saya ngomong, dia datang sengaja ke Jakarta Kang. Dia ngomong, dia panjang lebar cerita. Sampai saya diam, tar dulu Jack, saya bilang, saya istihara lah nama cik orang, tahajud lah. Saya berdoa Kang. Dan akhirnya, oh ya udah, oke, saya penuhin. Padahal waktu itu di hari Seninnya saya harus syuting Kang. Kalau saya sebutin judulnya pasti net, itu janganlah nggak enak ya. TV-nya tayangnya di TV mana, saya bisa sebutkan dan ada buktinya. Bukan katanya, skripnya udah ada di tangan saya, jadwal syutingnya udah ada. Tapi di situ pertentangan antara ini yang harus saya bereskan karena dari hasil sebuah pemahaman istikharah tadi. Ketika dia ambil keputusan, jebret, udah kejadian. Ya bagaimanapun juga istilahnya bagian casting directornya, ya saya paham, tapi itu pilihan kamu. Bahasa kerennya gini, pilihan kamu kan, oke, paham lah ya. Saya bilang, iya saya ambil. Padahal saya kerja di perusahaan itu dari tahun 2004 sampai sekarang. Jadi rasa comfortnya itu di sana udah lama banget kan. Bisa inilah, bisa itu, bisa ini gitu. Itu buat saya agak berat. Tapi so far, ya you must do it, you must lakukan. Wani henteu.
Mohon ya Allah. Tapi saya mengambil sebuah pemahaman begini. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh menyembelih anaknya Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim sebagai manusia akan memiliki itu. Sebagai manusia di luar kenabiannya. Makanya kan Nabi Ibrahim di surat 2 Al-Baqarah 260 kan mohon berikan kami keteguhan itu. Nah, ambil burung, potong, cincang, simpan di tempat, panggil, swiu, katakanlah begitulah panggilan. Terus datang dalam bentuk wujud hidup. Apalagi yang kamu ragukan? Ketika saya mengalami itu, saya meminta hal yang sama. Teguhkan hati saya. Dan maaf Akang kalau Akang boleh lihat. Kita di antara kita ya, kan enggak sih datanya. Yang nelfon saya siapa Kang? Ini loh Kang. Yang paling atas ya? Iya, jangan dibacain. Nah ya, berarti ya sudahlah gitu ya. Iya, berarti you believe it or not? Betul. You believe it or not? Jam berapa ini Kang? Ini kita bisa kan? Sorry itu gambar ini. Jam berapa Kang? Ya, baru saja. Kalau mau Akang saya ngomong biar Akang dengerin bahwa saya nggak bohong bahwa siapa. You believe it or not? Percaya nggak Kang? Nyata nggak Kang? So apa yang membuat kamu ragu? Jadi saya mau ngomong apa Kang? Tak Kang. Jadi Masya Allah, the power of Allah, untouchable hand-nya bergerak karena ayatnya. Di surat 65 Takwir ayat 2 dan 3, terutama di ketiganya, dari 2, Allah akan memberikan jalan keluar. Allah berikan rezeki yang tadi sudah dibacakan juga, dari rezeki yang tidak di tempat yang tidak diduga-duga, dan Allah akan cukupkan kamu. Kamu lakukan apa yang kamu lakukan, aku sedang melakukan urusanku, kata Allah. Jadi nggak yakin kamu Di? Nggak yakin kamu Di? Apakah saya kemarin nggak bikin deg-degan Kang? My wife ngomong, are you sure? Kan tadi saya nggak tahu Kang, waktu are you sure-nya tuh baru tadi kan. Akang boleh lihat menitnya gitu. Di situ saya, ya Allah, masih I can talk. Saya udah nggak bisa ngomong apa lagi. I'm speechless. Saya udah benar-benar ngomong ya Allah benar ya Allah. Gimana Kang? Oke. Jadi ya itu yang terjadi. Jadi saya minta maaf. Apa yang saya sampaikan tadi dalam ketika saya memotivasi mungkin akan sangat keras, tapi saya ngerasain loh Kang, gitu loh. Saya bisa buktikan dari yang sini semuanya serba tertulis, ini data digital, jejak digital nggak mungkin bohong. Ini loh kejadiannya, kemudian ini begini, tapi ini jadinya gini loh ya di sini. Oke. Hands up kan saya, ampun ya Allah gitu. Oke Kang, saya ingin sedikit flashback bagaimana Anda begitu moncer dan sukses di dunia sinetron. Saya juga tahu persis walaupun bukan bagian dari penikmat dari sinetronnya, tapi penikmat saja tidak tahu gitu, apalagi yang penikmatnya. Ini boleh dijawab karena ini bagian dari sensitif mungkin, tapi sekalian juga konfirmasi saja apakah memang terjadi atau tidak. Soal pemikat dan susuk. Ada apa dengan itu yang? Iya, kita ini lahir di sebuah negara di mana unsur mistis itu dominan. Maka susuk itu bukan hal yang aneh sebetulnya. Betul. Susuk buat memikat, dia simpen berlian atau segala macam. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, kata Allah menyukai. Kalimatnya tadi sudah disampaikan, Allah menyukai yang bertakwa dan beramal soleh. Ketika kamu bertakwa beramal soleh, di surat 16 An-Nahl 128, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Aku beserta loh orang takwa beramal soleh. Pilihannya, kamu simpan benda sesuatu diri kamu agar orang suka sama kamu, atau aku sang pemilik langit dan bumi, kul liman ma fis samawati wa ma fil ard. Katakan kepunyaan siapa langit dan bumi? Katakan kepunyaan Allah, kul liman ma fis samawati wa ma fil ard, kulillah kataba ala nafsi rahman, surat 6 Al-An'am ayat 12. Akunya beserta kamu loh. Jadi pilihannya adalah beserta sesuatu yang akan sirna dan mati, atau beserta sesuatu yang tidak akan pernah mati, maha kekal. Pilihan di kita. Kalau dulu pilihannya kemana-mana naik sepeda, sekarang kemana-mana naik motor. Pilih mana? Naik motor dong. Kalau dulu pakai motor, sekarang naik mobil. Pilih mana? Naik mobil. Kalau dulu naik mobil ini, kemudian naik Porsche, pilih mana? Porsche.
Ya Porsche boleh, Velfire boleh. Biar kalau banyak kan pakai Velfire. Oke ya. Kira-kira haruskah kita berpaling dengan alatan palsu yang dulu? Kalau ada sesuatu yang jauh lebih powerful, jauh lebih yakin, dan jauh lebih bisa memberikan jaminan, kenapa saya pilih yang lain? Ya. Kasus Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mampu berbicara dengan kamu, tidak sesuatu yang tidak mampu memberikan sesuatu manfaat bagi kamu, dan sifatnya terbatas, pilih yang mana? Pasti yang panjang dong. Nah dari situ saya bilang, oke, ini adalah sebuah perjalanan kehidupan. Nah, saya tanggalkan karena saya akan lari ke satu bidang yang more powerful. Allah subhanahu wa ta'ala. Kang, kemudian kalau misalnya di dunia itu saya sedikit penasaran sebenarnya bagaimana, kan tentu saja dekat karena di sana perlu dengan gemerlap duniawi, uang segala macam. Kemudian kita tahu bagaimana dunia itu apa namanya perselingkuhan segala macamnya adalah karena itu dunianya memang seperti itu. Nah sebenarnya seberapa lama misalnya, atau memang ini tiba-tiba saja kemudian merasa terbebani, merenung segala macam, ya sudah saya ngambil jalan ini gitu kan, dari proses dimana Anda merasakan bagaimana hari ini kan orang banyak banget Kang yang pengen tampil dengan begitu terkenalnya di masyarakat, sementara Akang yang sudah di situ tiba-tiba mengundurkan diri perlahan, walaupun tidak meninggalkan tadi sudah dikonfirmasi, tapi mencoba untuk bergeser. Ya. Bagaimana prosesnya itu? Yang belum makan sate kambing pasti pingin segera makan sate kambing. Setuju? Setuju. Belum pernah kok makan. Sesuatu yang terbiasa makan sate kambing, melihat sate kambing biasa nggak? Yakin? Sesuatu yang ketika saya meraih apa yang saya dapatkan sekarang, apakah itu sebuah impian? Impian Kang. Kemana-mana, Adi boleh foto nggak? Dulu kan belum begitu. Jadi yang difoto peran utama kita cuma gini aja. Malah kita disuruh pegangin fotonya ya. Kita yang foto ini kan. Apakah nggak ada keinginan itu? Pasti dong. Saya juga sama. Tapi ketika kita sudah pada saat posisi seperti itu, maka itu bukan lagi hal yang harus kita masalahkan, sesuatu yang bukan it's not my target lagi gitu. Zaman kecil misalnya, ya Allah, namun kini kagungan mobil kijang, aduh resep ya Allah. Ketika mobil kijang, apakah dia kan di situ dia akan cari sesuatu yang lebih lagi. Ketika kita berbicara IQ, kecerdasan kita, dan itu ketika kita oh ya udah sampai pada kecerdasan, kita masuk ke IQ, emotional qualified. Tapi ketika semua itu terlampaui, maka ada kerinduan yang lain, yaitu spiritual qualified. Nah ini loh yang saya lihat. Saya nggak pernah nyalain seseorang di posisi 1, 2, 3, bukan. Itu hanya sebuah proses. Maka saya orang yang tipikal bukan menyalahkan orang lain, tapi cenderung untuk melihat ini sebuah proses. Oh ya dulu gue pingin terkenal, asik loh Kang yang terkenal. Gue mah nggak mau terkenal, bohong Kang. Iya betul. Akan mendapatkan privilege ketika Anda terkenal. Maaf Kang, kalau saya bukan terkenal, kira-kira di podcast nggak? Kita akan panggil orang yang datang dari Jakarta, datang ke sini. Oh Anda, saya mau aja podcast, nggak mungkin Kang. Ini privilege yang saya dapatkan, betul. Dan itu hal yang terjadi dalam hidup saya. Apa itu harus saya tinggal? Ya biarkan aja itu mengalir, tapi bukan target lagi gitu loh Kang. Iya. Karena sudah merasakan itu. Ya kalau dibanding Adipura terkenal dengan yang lain, ya enggak juga. Maka teman saya pernah ngomong, Adipura itu bukan pemain yang honornya besar loh, dia bilang. Ini bagian casting. Karena dia tahu betul honor saya bagaimana. Tapi Adipura ada orang yang bisa menabung uangnya. Saya bilang, apakah perlu uang besar kemudian habis, atau uang itu terus menerus dan nggak pernah habis-habis? Terus menerus nggak habis-habis. It's your choice. Peran utama honornya mungkin 2 kali atau 3 kali lipat. Berapa lama dia bisa bertahan dengan itu? Tapi dari saya dulu syuting sampai sekarang kan tetap syuting sebagai peran pembantu. Mungkin honornya sepertiganya. Tapi kemudian setelah 2 tahun 3 tahun dia selesai, saya masih punya waktu 10 tahun untuk syuting terus. Dia bilang. Jadi mereka bilang, oh gitu Di. Iya, saya belajar ekonomi, kayak jualan Kang. Ada satu pertanyaan lagi yang menggelitik di saya terkait dengan tentu apa level soal keimanan ketika mengambil keputusan segala macam. Itu Kang Adi yang punya sudah selesai dengan dirinya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Selesai, tidak harus memikirkan your wife ngomel-ngomel. Amin. Tapi ada level lagi Kang yang masih sangat membutuhkan itu, dan paham kan maksudnya, yang masih sangat berjuang untuk mendapatkan itu. Kalau Kang Adi ini levelnya beda. Ya itu tadi maksud saya udah selesai di itu. Sudah baca kulit lah kasarnya misalnya. Belum Kang. Karena selama judulnya manusia Kang, itu tetap akan diuji Kang. Cuman kendalanya kan di surat 21 Al-Anbiya ayat 35, ujian itu 2 Kang. Ujian kebaikan dan keburukan Kang. Ketika kita nggak banyak punya uang, diuji Allah nggak?
nggak punya uang Kang, Ya. diuji. Tapi ketika kita banyak uang tetap diuji nggak? Pasti. Nabi Sulaiman juga Nabi Sulaiman alaihissalam di surat 27 ayat akhirnya daripada 30 sampai ke 540-an dijelas. Ketika siapa yang bisa membinakan sinangsana Ratu Bilqis? Aku. Nabi Sulaiman ngomongnya apa? Sesungguhnya ini juga adalah ujian. Jadi kebaikan, banyak uang adalah ujian, tapi nggak punya uang juga adalah Saya mau nanya, Akang mau diuji nggak punya uang apa banyak uang? Banyak mikir jujur jangan bohong. Diuji banyak uang. Alhamdulillah. Fawarrobi samai wal ardi innahu lahakum mislama annakum tantikun. Demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya apa yang dilakukan Allah terjadi seperti apa yang kau ucapkan. Kenapa malu sih ngomong sama Allah? Betul. Ya Allah, kalau Engkau uji aku dengan kemiskinan, ya Allah, Engkau akan mendekatkan aku kepada kekafiran dan kemusyrikan, ya Allah. Tapi kiranya Kau berkenan menguji aku dengan kekayaan. Tapi aku sadar itu adalah tetap ujian, karena di harta yang Kau berikan kepadaku ada hak fakir miskin, ya Allah. Tapi ketika tidak dilaksanakan, dihajar juga kan? Tadi sudah disampaikan di surat 3 Al-Imran ayat 56 yang mengingkari firman Tuhan akan Allah hukum baik di dunia maupun di akhirat. Anda mau yang mana? Nah, saya tipikal yang begitu. Oke. Apa pesan yang ingin Kang Adi sampaikan dari perjalanan atau dari proses yang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya belum menjadi baik. Dan selesainya ujian adalah setelah saya mati. Jadi ini akan terus bertambah dengan bentuk, skala, tingkatan, level yang berbeda. Seseorang yang gak punya uang mungkin diuji dengan 100 jutanya. Seseorang yang punya triliunan mungkin akan diuji dengan yang lain. Seseorang yang terkenal mungkin akan diuji dengan keterkenalan yang lain. Maka tidak akan pernah selesai dalam perjuangan kehidupan kita ini sampai proses kematian tadi, ya. Nah, jadi bukan berarti saya juga tidak diuji, semua juga akan diuji. Namun, kenapa sih nggak kita mencari sesuatu yang pasti dalam hidup ini? Dan sesuatu yang pasti itu adalah ada di dalam keyakinan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Surat 17 Al-Isra misalnya ayat 105, wabil haqi anjalnahu wabil haqi nazala. Al-Quran benar-benar dengan Allah membawa kebenaran. Ada sebuah garansi, ada sebuah barang, sesuatu ilmu yang digaransi sama Allah. Masih juga nggak mau ditinggalkan? Jangan dong. Yuk kita luangkan waktu kita selama masih hidup untuk berkenan membaca, mempelajari, memahami, mengamalkan dan mengkiarkan isi Al-Quran dan hadis. Tapi syarat semuanya adalah punya dulu. Jadi pertama punya kitabnya dulu, jangan minjem punya teman. Handphone bisa punya, kok Quran nggak punya. Punya Quran, baca, pelajari, pahami, amalkan, siarkan. Insya Allah Allah akan memberikan balasan. Fa'atahumullah sawabad dunya wa husna sawabil akhirat wallahu yuhibbul musinin. Allah akan memberikan balasan dari semua apa yang kita lakukan, baik di dunia maupun yang lebih baik di akhirat. Sebentar itu aja, saya hanya penggugah aja. Kang Adi terima kasih tausiahnya. Kok tausiah? Kan bukan tausiah. Katanya podcast kan bukan tausiah. Ini mau jadi ustad gitu. Itu mah hanya ya pengalaman hidup saya lah Kang. Pengalaman saya. Ya betul. Ini saya yakin ilmu yang sangat bermanfaat buat saya pribadi, buat rekan-rekan yang penonton saya juga, yang mudah-mudahan bisa jadi penggugah Kang. Kita sama-sama mendoakan untuk hal yang baik. Ya, tapi saya minta maaf Bapak yang saya sampaikan bukan untuk menunjukkan kesombongan ya. Insyaallah. Maaf, saya tidak berniat itu sedikit pun dalam hati saya. Itulah akhir dari perbincangan saya di podcast hari ini. Terima kasih, mohon maaf dari salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.